Oke, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini saya akan belajar tentang teknik penanganan sediaan sitostatik. Di cara penanganan sediaan sitostatik ini, yang pertama itu dilakukan penyiapan ya. Proses penyiapan sediaan sitostatika sama dengan proses penyiapan pencampuran obat suntik umumnya ya. Rekonstitusi obat suntik. Tapi sitostatika ini kan lebih berbahaya, jadi pencampurannya lebih hati-hati. Proses pencampurannya maka APD sesuai prosedur tetap. Kemudian untuk limbah sitostatika ini biasanya itu pakai plastik yang warna ungu, itu tandanya adalah sitostatika. Kemudian setelah mencuci tangan sesuai protap, menghidupkan Biological Safety Cabinet atau BSC. Bisa juga pakai LAF ya, laminar air flow. Kemudian melakukan dekontaminasi dan desinfeksi BSC sesuai protap. Menyiapkan meja BSC, menyiapkan tempat buangan khusus sediaan sitostatik, kemudian melakukan desinfeksi pada sarung tangan dengan menyemprot alkohol. Mengambil alat kesehatan dari pasbok, meletakkan alat kesehatan dan bahan obat yang akan dilarutkan di meja BSC. Jadi alatnya sudah diletakkan, kemudian bisa dilakukan pencampuran secara aseptis ya, teknik aseptis. Kemudian memberi label sesuai pada setiap infus dan sepet yang berisi sediaan sitostatik. Yang sudah kita pelajari sebelumnya, untuk sediaan sitostatik ini dia sudah memiliki pelarut sendiri ya, tidak pakai NaCl, Rl, dan dextrose. Dia ada original pelarutnya, pelarut original. Kemudian membungkus dengan kantong hitam atau aluminium foil untuk obat-obat yang harus terlindungi dari cahaya. Membuang semua bekas pencampuran obat ke dalam wadah pembungkus khusus. Memastikan infus dan spit yang telah berisi sediaan sitostatika ke dalam wadah untuk pengiriman. Jadi dipastikan sudah dimasukkan apa belum. Begitu. Nah, kemudian kita ke cara pemberian sitostatika. Cara pemberian sediaan sitostatika sama dengan cara pemberian obat suntik, kecuali intramuskular atau IM ya, sama penggunaannya. Kemudian penanganan tumpahan dan kecelakaan kerja. Untuk penanganan tumpahan dari sitostatika ini, membersihkan tumpahan dalam ruangan steril dapat dilakukan petugas tersebut atau meminta pertolongan orang lain dengan menggunakan kemoterapi spill kit. Kan ada spill kit itu untuk menangani tumpahan darah. Itu kan pakai spill kit. Untuk sitostatik ini dia menggunakan kemoterapi spill kit. Spill kit khusus untuk penanganan sitostatik ya, kemoterapi spill kit. Yang pertama, membersihkan tumpahan di luar BSC dengan dalam ruang steril. Kemudian membersihkan tumpahan di dalam BSC, Biological Safety Cabinet, dicuci, diulangi sampai 3 kali. Kemudian penanganan kecelakaan kerja. Yang pertama, dekontaminasi akibat kontak dalam bagian tubuh. Jika kontak dengan kulit, tanggalkan sarung tangan, bilas kulit dengan air hangat. Jadi pakainya itu air hangat ya. Biasanya itu kan pakai air mengalir. Untuk sitostatika ini pakainya air hangat. Jika kulit tidak sobek, seka area dengan kasa yang dibasahi dengan larutan klorin. Nah, jika kulit sobek pakai H2O2 3%, hidrogen oksida. Kemudian catat jenis obatnya dan siapkan antidot khusus sitostatika. Tanggalkan seluruh pakaian APD, laporkan ke supervisor dan lengkapi format kecelakaan. Maksudnya KTD atau KNC atau Sentinel ya jika mengancam nyawa. Selanjutnya adalah apabila sitostatika ini kontak dengan mata.
Pertama adalah minta pertolongan. Kedua, tanggalkan sarung tangan, bilas mata dengan air mengalir dan rendam dengan air hangat selama 5 menit. Letakkan tangan di sekitar mata dan cuci mata terbuka dengan larutan NaCl 0,9%. Aliri mata dengan larutan pencuci mata dan tanggalkan seluruh pakaian pelindung apabila sitostatikanya kontak dengan mata. Yang ketiga adalah tertusuk jarum. Bagaimana sih penanganan jika tertusuk jarum sediaan sitostatika? Ini kan sangat bahaya sekali ya. Yang pertama, jangan segera mengangkat jarum. Tarik kembali pluker untuk menghisap obat yang mungkin terinjeksi. Jadi kalau bisa disedot lagi obatnya ya, obat sitonya itu. Kemudian angkat jarum dan kulit dan tutup jarum, kemudian buang. Jika perlu digunakan spet baru dan jarum bersih untuk mengambil obat dalam jaringan yang tertusuk. Bisa dibaleni lagi ya, dimasuki spet baru, disedot lagi agar mengurangi sitostatika yang sudah masuk. Kemudian tanggalkan sarung tangan, bilas bagian yang tertusuk dengan air hangat. Yang perlu diingat-ingat, pakainya adalah air hangat ya. Cuci bersih dengan sabun, bilas dengan air hangat. Tinggalkan semua APD, catat jenis obat dan perkiraan berapa banyak yang terinjeksi, laporkan ke supervisor, lengkapi format kecelakaan kerja, dan segera konsultasikan ke dokter.